Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. 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 Tutur Tridula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-15 dengan judul Kisah Seorang Prajurit Pelarian. Seri ke-438 ini didukung oleh para pemain Yanuar sebagai Ratanja, Suherman sebagai Wong Yin, Eli Ermawati sebagai Mesin, Chris Urspon sebagai Mahwan, Mogan sebagai Kiwulu, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Sudah tiba di tepi seberang. Pakaian mereka basah kuyup oleh air laut. Ratanja sampai menggigil kedinginan. Dingin sekali. Pakaianmu basah kuyup, Bapak Wong. Pakaianku juga basah kuyup. Jangan bicara terlalu keras. Apa kita sudah sampai, Bapak Wong? Lihatlah. Di atas itulah gua karang yang paling besar. Tempat ini memang sangat sulit dicapai. Kukira tak ada seorang pun mau datang kemari kecuali orang yang tidak waras. Sudahlah, tidak usah kau peras pakaianmu itu. Nanti akan kering sendiri. Apakah di atas gua itu ada orangnya, Bapak Wong? Akan kita lihat nanti, Ratanja. Bab
Wong menarik tangan Ratanca untuk melompati sebongkah karang. Kemudian mereka pun merayap ke atas menuju gua karang. Merayap. Sekali waktu kaki Ratanca terpeleset dan membuat batu-batu kecil berguguran ke bawah. Tak lama kemudian, mereka pun sampai di mulut gua. Perlahan-lahan tabib Wong melangkah masuk. Ratanca berjalan merapat di sebelahnya. Wajah-wajah itu nampak ketakutan melihat suasana dalam gua. Hati-hati Ratanca, ada banyak lumut. Batu-batu ini licin sekali. Sepi sekali, Bapak Wong. Tapi aku melihat tanda-tanda bahwa tempat ini dihuni manusia. Tapi mana orangnya? Mungkin dia bersembunyi di salah satu lekukan gua dan mengintip kehadiran kita. Maksudmu hantu yang menyeramkan itu? Kau sudah melihatnya sendiri, bukan? Dia bukan hantu. Dia manusia biasa seperti kita. Tapi siapapun dia, kita harus waspada. Orang itu mempunyai cara hidup yang tidak lumrah. Dia bisa sangat berbahaya. Bapak Wong, lihat Bapak Wong. Mendekat tabib Wong, dan mereka segera melihat sebuah bayangan muncul dari lekukan dinding gua. Bayangan itu bergerak semakin lama semakin dekat. Tabib Wong segera memasang kuda-kudanya untuk menjaga segala kemungkinan. Apakah Bapak Wong yang datang? Bukankah itu Ratanca? Bapak Wong, bukankah itu kakak Mesin? Iya Ratanca, kau tidak perlu takut. Tempat ini cukup aman. Nona Mesin, Nona telah membuat kami terkejut. Apa yang Nona lakukan di tempat ini? Kakak Mesin, kami sedang mengejar-ngejar hantu. Dia berlari ke arah gua ini. Apakah kakak Mesin melihatnya? Hantu itu sedang berbaring di dalam sana, Ratanca. Nona Mesin, apa yang sebenarnya terjadi? Kami mencari-cari Nona sudah hampir 5 hari lamanya. Kami takut Nona Mesin mendapat bahaya. Apakah Nona baik-baik saja? Saya dalam keadaan sehat, Bapak Wong. Nona tinggal sendiri di ruangan gua ini? Nanti akan saya ceritakan. Sekarang, marilah Bapak Wong, kita masuk ke dalam. Ayo Ratanca. Kasihan sekali, pakaianmu sampai basah semua. Siapa orang ini, Nona Mesin? Dia bernama Mahwan. Dia adalah bekas prajurit Tartar yang melarikan diri dari medan perang. Bukankah dia hantu yang sering diceritakan orang-orang? Benar, Ratanca. Dialah hantu itu. Dia hantu yang pantas dikasihani. Saya melihat dia berlaku seperti orang tidak waras. Apakah dia mengganggu Nona Mesin? Semula saya sendiri juga takut, Bapak Wong. Tapi akhirnya saya dapat mengadakan pendekatan secara baik. Dia tidak menyakitimu, kakak Mesin? Tidak, Ratanca. Sebenarnya dia orang baik. Nanti juga kau akan mengenalnya. Dia telah berkelahi dengan Bapak Wong.
Dia tiba-tiba menyerang kami, tapi dia tidak bisa mengalahkan Bapak Wong. Bapak Wong hebat. Bapak Wong jago silat, Kakak Mesin. Nampaknya dia terluka. Dia berkelahi kurang perhitungan. Sepertinya lukanya cukup parah, Bapak Wong. Punggungnya tergores barang tajam, hampir sejengkal panjangnya. Tapi luka itu tidak mengeluarkan darah lagi. Saya sudah membebatnya dengan sobekan kain. Rupanya dia sudah sadar kembali. Barangkali pukulanku terlalu keras. Napasnya agak sesak, dan katanya tulang rusuknya terasa nyeri. Nona Mesin. Iya, saya di sini, Adik Ma. Siapakah orang-orang ini? Aku tidak bisa melihat dengan jelas. Kepalaku berdenyut-denyut. Dialah Bapak Wong yang pernah saya ceritakan padamu. Dan bocah ini namanya Ratanja. Dia adik angkatku. Aku. Adik Ma tidak usah takut. Bapak Wong orangnya baik. Dia akan menangkapku. Dia akan membawaku pergi dari sini. Tidak. Adik Ma, kau tidak perlu khawatir. Sekarang ini kau sedang terluka. Dan Bapak Wong adalah seorang tabib. Dia pasti mau mengobatimu. Benar. Apa yang dikatakan Nona Mesin. Kalau kau tidak keberatan, aku akan mengobatimu. Apa? Kau akan mengobati aku? Apakah kau bisa duduk barang sejenak? Tulang rusukku sakit sekali. Duduklah, Adik Ma. Bapak Wong akan mengobatimu. Mesin membantu Mahwan duduk. Sementara itu Bapak Wong membuat persiapan untuk mengobati luka-lukanya. Tabib Wong memejamkan matanya sesaat, kemudian menjamah leher Mahwan. Tenanglah. Tahanlah napasmu. Mungkin akan terasa sakit sekali. Tapi kau harus mampu menahannya. Wong mulai mengurut Mahwan. Jari-jari tangannya bergerak di sekitar tulang rusuk, terus naik ke atas sampai ke bagian tulang leher. Mahwan mendesis-desis kesakitan. Wajahnya sampai pucat pasi. Tapi tabib Wong terus mengurut, mencengkeram otot-otot dan memijit jalan darah. Dia pingsan lagi, Kakak Mesin. Biarkan saja. Dia butuh istirahat. Bapak Wong, apakah luka-lukanya tidak akan membuatnya cedera? Saya kira tidak, Nona Mesin. Tapi harus memperoleh perawatan dan pengobatan yang teratur. Nona Mesin. Iya, Bapak Wong. Siapakah sebenarnya orang ini, Nona? Apakah dia tidak berbahaya? Pada dasarnya, dia mempunyai watak yang baik, Bapak Wong. Tapi kelakuannya seperti binatang buas. Ya, itu karena dia sedang sakit. Dia membutuhkan pertolongan kita. Nona Mesin. Bagaimana rasanya, Adik Ma? Aneh sekali. Saya merasa lebih baik sekarang. Tulang rusuk saya tidak begitu nyeri lagi. Itu karena pertolongan Bapak Wong. Kau harus berterima kasih pada beliau, Adik Ma. Jangan berterima kasih padaku. Aku hanyalah perantara.
Kau harus berterima kasih pada Yang Maha Kuasa. Adik Ma, ada apa denganmu? Ada apa denganmu, Adik Ma? Mengapa kau tiba-tiba menangis? Aku terharu sekali. Ternyata ada juga orang yang mau menolongku. Ternyata banyak juga orang yang baik hati. Nona Meisin baik sekali kepadaku. Dan Bapak Wong juga baik padaku. Apakah di dunia ini masih banyak orang yang baik hati, Nona Meisin? Adik Ma, kalau kita seringkali berbuat kebaikan, maka kita pun akan memperoleh kebaikan dari orang lain. Kalau kita menaburkan benih-benih yang bagus, maka hasil panen tidak akan mengecewakan. Benar. Benar sekali apa yang baru saja dikatakan Nona Meisin. Orang hanya menuai hasil dari perbuatannya sendiri. Kalau begitu selama ini aku salah jalan. Kukira dunia ini sangat kejam. Kukira semua manusia berlaku bengis kepada sesamanya. Aku sudah putus asa. Aku sudah tidak percaya lagi pada manusia, pada negara, pada raja atau kaisar, pada masyarakat. Kuanggap mereka itu hanyalah sekumpulan alam untuk menciptakan penderitaan. Itu tidak benar, Adik Ma. Manusia butuh bergaul dan berkarya di tengah-tengah sesama hidupnya. Kita tidak bisa mengucilkan diri kita seperti yang pernah kau lakukan selama ini. Bukankah demikian, Bapak Wong? Iya, benar Nona Meisin. Mengucilkan diri, membuang diri ke tempat pengasingan, menjauhi manusia lain, menyingkirkan keduniawian, bukanlah penyelesaian yang bijaksana. Sebaiknya kita mawas diri. Sebaiknya kita belajar menghayati kenyataan di dalam hidup ini. Jangan lari, jangan berpaling, jangan mengeluh. Kesabaran akan mengalahkan segala tantangan. Nah, Adik Ma, sekarang Adik Ma tidak perlu putus asa lalu menguburkan diri di tempat seperti ini. Apa maksudmu, Nona Meisin? Kami akan gembira sekali kalau Adik Ma mau tinggal bersama kami. Aku ini sudah seperti seekor binatang. Aku sudah lama meninggalkan peradaban masyarakat manusia. Apakah aku belum terlambat? Tidak ada kata terlambat. Kalau kau bersungguh-sungguh ingin merubah cara hidupmu, kesempatan itu masih terbentang lebar. Benar, Adik Ma. Kesempatan selalu ada. Masih banyak hal-hal yang baik yang bisa kita kerjakan di luar sana. Meisin terus berusaha membujuk Mahwan agar mau meninggalkan cara hidupnya yang tidak wajar. Semula Mahwan menolak, tapi dengan sabar Meisin terus memberinya pengertian-pengertian. Bapak Wong juga tidak tinggal diam. Tabib tua itu ikut memberi nasihat maupun pengarahan. Akhirnya Mahwan luluh juga hatinya. Dan keesokan harinya dia menurut saja ketika Meisin membawanya pergi. Perjalanan mereka tidak begitu lancar. Hal itu karena luka Mahwan yang masih belum sembuh benar. Tabib Wong dan Meisin dengan sabar memapah laki-laki malang itu menyusuri hutan pantai, sementara Ratanca mengikuti berjalan di sebelahnya. Ada apa, Adik Ma? Mengapa berhenti? Dia masih belum sembuh benar, Nona Meisin. Bapak Wong, sebenarnya saya masih ragu-ragu.
apakah saya nanti akan bisa menyesuaikan diri? Tentu saja kau harus berusaha keras, Ma. Iya, adik Ma. Semua itu tergantung usahamu sendiri. Kita hanya bisa membantu sedikit-sedikit. Bapak Wong, suara apa itu? Memang benar, tiba-tiba muncul suara hiruk-pikuk dari tengah-tengah hutan pantai. Mereka semua terdiam sesaat dan memandang ke arah datangnya suara. Kemudian mereka melihat cahaya obor di kejauhan, bercampur teriakan orang-orang desa. Siapa mereka itu? Pastilah mereka warga desa Pasuruan 1. Apa yang mereka lakukan malam-malam begini? Itu sudah ada kebiasaan mereka. Jika ada warga yang hilang di tengah hutan, mereka akan mencarinya rame-rame, menyalakan obor sambil memukul alat-alat dapur. Mereka berpendapat dengan cara seperti itu, warga desa yang diculik hantu akan segera dikembalikan. Suara tabuh-tabuhan itu semakin lama semakin jelas terdengar. Jarak mereka semakin dekat, dan tak lama kemudian muncullah puluhan orang desa dari balik bayangan pohon-pohon liar. Cahaya obor yang mereka bawa terang benderang, seperti semak belukar terbakar. Puan kelihatan gelisah, bibirnya gemetar, dan wajahnya menjadi putih bagaikan kapas. Tiba-tiba dia berontak melepaskan pegangan mesin. Adik Ma! Adik Ma! Bapak Wong, Adik Ma kabur. Bagaimana ini Bapak Wong? Bagaimana? Rupanya dia masih belum bisa menghadapi orang. Bagaimana Bapak Wong? Apa yang harus kita lakukan? Cepat susul dia, Nona Mesin. Biar aku yang menghadapi orang-orang itu. Dia Bapak Wong. Dia Bapak Wong. Awas, hati-hati. Mungkin saja dia bukan Bapak Wong yang sebenarnya. Mungkin saja dia penjelmaan siluman penunggu hutan ini. Apa benar begitu? Ada apa, Ki Wulu? Mengapa kalian beramai-ramai datang ke tengah hutan ini? Benar, dia Bapak Wong. Jelas, dia Bapak Wong. Baru beberapa hari kita tidak berjumpa. Dan rupanya kalian sudah melupakan aku. Waduh Bapak Wong. Kami merasa bersyukur. Kami merasa lega. Akhirnya kami dapat menemukan Bapak Wong. Kami sudah cemas. Kami takut Bapak Wong dan keponakannya diculik hantu dan tidak pernah kembali lagi. Wong tersenyum melihat tingkah laku warga desanya. Nampaknya sebagian di antara mereka masih ragu-ragu. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.